Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahullah, amma ba'd. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa mengatakan bulan Selo. Kalau orang Jakarta atau orang Betawi bulan Apit. Sama saja sebenarnya, ini hanya masalah bahasa, tetapi bahasa Arab itu bulan Dzulqa'dah. Yaitu Al-Qa'dah ini ibaratnya artinya adalah tempat duduk atau duduk-duduk. Memang kebiasaan orang Arab, ya, budaya Arab di sana pada bulan Dzulqa'dah ini mereka berdiam diri, duduk-duduk santai, tidak melakukan kegiatan, mereka tidak melakukan peperangan, juga mereka tidak melakukan pembunuhan karena menunggu masa bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Sehingga sangat tepat ketika disebut bulan Dzulqa'dah ini adalah untuk berdiam diri, bertafakkur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan-bulan Dzulqa'dah ini melakukan ibadah puasa, karena puasa itu adalah menahan diri, menahan batin, menahan nafsu supaya tidak mengumbar keinginan. Oleh karena itu para sahabat dianjurkan untuk berpuasa. Pahalanya tentunya berlipat-lipat. Sebaliknya, kalau kita melakukan maksiat, itu pun juga dosanya berlipat ganda juga. Sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, yang artinya adalah sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram atau yang disucikan, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan ini. 4 bulan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sabda beliau yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'ata khurum. Salah satu mutawalliyatu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudharul ladzi baina Jumada wa Sya'ban.
yang artinya setahun berputar, sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan, yaitu yang bulan haramnya itu atau yang disucikan. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram secara berturut-turut itu. Kemudian 1 bulan lagi adalah bulan Rajab Mudhar yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita tidak diperbolehkan untuk menganiaya diri kita sendiri. Artinya kita tidak boleh bermaksiat sebenarnya. Misalkan kita baik untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Misalkan kita mengajak orang bermaksiat, memprovokasi orang, mengajak demo yang pada bulan saat ini kita mengajak sesuatu hal yang kurang ada manfaatnya, apalagi memakai panji-panji Islam. Di sana menampilkan sosok panji-panji Islam. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya ini menodai Islam itu sendiri. Kenapa kok menodai Islam itu sendiri? Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Dzulqa'dah ini suruh memperbanyak amal ibadah. Ya, dengan cara puasa, berbuat yang ada maslahatnya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Semuanya itu kita lakukan dengan berpuasa, dengan melakukan sedekah, tidak memprovokasi yang lain-lainnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat sekelompok kecil orang membawa panji-panji Islam, mengatasnamakan agama Islam yang mereka bawa, kemudian melakukan provokasi terhadap masyarakat di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, artinya sama sekali tidak tepat kalau mengatakan mewakili kelompok-kelompok Islam. Kita sudah tahu kami ini adalah orang Islam yang moderat. Dulu ketika Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, sengaja didirikan itu adalah untuk membentengi akidah Wahabi yang masuk ke bumi Nusantara ini. Kemudian berkembang pesat sampai sekarang ini menjadi organisasi terbesar di Nusantara ini. Wajar kalau sekarang ini para orang-orang yang konsis di bidang ideologi atau akidah Wahabi, mereka ini juga melakukan hal yang sama kepada rakyat dan bangsa Indonesia seperti yang dulu-dulu mereka lakukan. Karena sejak dulu yang diwaspadai ini adalah paham ideologi maupun akidah Wahabi yang akan masuk ke bumi Nusantara ini. Oleh karena itu sekarang pada masa ini kita ini melihat adanya isu transnasional yang masuk, kemudian mempengaruhi sesuatu sistem yang sudah nyaman di bumi Nusantara ini, di negara Indonesia ini, yang sudah dijalankan sebegitu rupa dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, sudah enak, nyaman. Mereka iri, semuanya pada kepingin nyerang, kepingin memasukkan ideologi-ideologi baru. Tetapi masyarakat Indonesia
sudah faham betul dan mengerti, tidak mudah terprovokasi. Oleh karena itu, pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sempatkan, marilah kita giatkan kembali syiar-syiar Islam yang rahmatan lil alamin ini kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, bahkan kepada warga negara dan bangsa Indonesia ini. Ini adalah sebuah kewajiban kita untuk membentengi paham-paham yang tidak jelas, yang hanya memakai atribut-atribut Islam yang sebenarnya mereka tidak mengetahui hakikinya Islam itu sendiri. Kalaupun toh mereka mengetahui, kenapa tidak melakukan pada bulan suci yang sekarang ini, 4 bulan yang disucikan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok masih saja ada emosional dari mereka yang menunjukkan bahwa jadi mereka adalah Islam, memakai panji-panji Islam, tetapi tidak menghormati bulan yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita melakukan ibadah-ibadah yang memberikan manfaat kepada kita sendiri, diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, bila perlu anak didik kita sendiri, kemudian masyarakat lingkungan kita, kemudian kalau bisa lebih jangkauannya lebih luas, yaitu kepada masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga kita tidak usah ikut-ikutan paham-paham yang tidak jelas, paham-paham yang sekarang ini lagi rame-rame masuk ke Indonesia, menyerang dan segala macam, kepingin mengubah apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini. Sahabat Rasulullah, 4 sahabat ahlul Quran, kemudian 3 diantaranya yang juga ahlul fikih, sudah pernah syiar di bumi Nusantara ini. Siapa mereka? Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan satunya Salim Al-Khudzaifah, belum pernah masuk ke sini. 3 diantaranya ini. 1, Mu'ad bin Jabal ini selain ahlul Quran, beliau ini masuk ke bumi Nusantara ini dengan membawa syariat-syariat, fikih-fikih yang sudah matang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau ingin belajar segala sesuatu tentang halal dan haramnya persoalan, maka belajarlah kepada Mu'ad bin Jabal ini. Dan Mu'ad bin Jabal ini pada tahun 626 Masehi sudah syiar di bumi Nusantara ini, yaitu sudah mengajarkan kepada ulama-ulama sesepuh-sesepuh kita di bumi Nusantara ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Misalkan keluarganya Rasulullah SAW, yaitu para wali songo yang didahului oleh Syekh Jamaluddin Husain pada tahun 1200 Masehi. Mereka juga hadir ke bumi Nusantara ini, dan Wali Songo menyebarkan sisi Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kita tidak mudah sekali untuk ikut aliran yang tidak jelas. Ikutlah kepada ulama-ulama yang memang sudah mereka menguasai ilmu, mulai dari ilmu Al-Quran, nahwu, shorof, dan segala macam yang ada fikih-fikihnya, itu komplit yang ada di bumi Indonesia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, hikmah daripada bulan Dzulqa'dah ini. Marilah kita melakukan ibadah yang sangat
bermanfaat bagi diri kita sendiri. Misalkan kita bersedekah kepada kaum fuqara, apalagi dalam situasi yang seperti ini, sangat bermanfaat sekali kita mensedekahkan beberapa harta kita yang kita miliki, kita bagikan kepada kaum fuqara. Kemudian kita juga melakukan, kalau tidak bisa itu kita berpuasa, berdiam diri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.